Ini jenis hernia varikokel ya, jenis hernia varikokel atau kalau bahasa medis mungkin radang testis atau pembengkakan testis. Ini sangat keras ini. Ini testisnya ini keras sekali seperti batu. Ini nggak boleh dipijat ya. Kalau dipijat ini sangat-sangat bahaya, bisa mengancam jiwa. Itu yang pertama, bisa mengancam jiwa. Terus yang kedua, ini untuk testis ini bila dipijat ini bisa tambah besar atau tambah pembengkakan. Nah, senamnya seperti ini. Seperti ini senamnya. Ini harus hati-hati, tidak bisa dilakukan semua orang atau semua usia. Untuk sampai sakitnya ini jenis hernia varikokel ya, jenis hernia varikokel atau kalau bahasa medis mungkin radang testis atau pembengkakan testis. Ini sangat keras ini. Ini testisnya ini keras sekali seperti batu. Ini nggak boleh dipijat ya. Kalau dipijat ini sangat-sangat bahaya, bisa mengancam jiwa. Itu yang pertama, bisa mengancam jiwa. Terus yang kedua, ini untuk testis ini bila dipijat ini bisa tambah besar atau tambah pembengkakan. Nah, tadi yang saya pijat penggantinya yaitu di area kaki. Nah, setelah ini saya bungkus pakai ramuan banyurep ini. Saya bungkus pakai ramuan banyurep ini sampai di perut ini. Ya, di perut ini juga kita bungkus seperti ini. Nah, ini di kemaluannya nggak saya kompres di testis, Mas, karena apa? Bagusnya sebenarnya kalau pembengkakan testis atau varikokel itu biasanya saya kompres pakai kapas. Tapi karena kulit kemaluan sampean tak lihatin itu tipis atau kulit arinya tipis, maka tidak bungkus pakai ramuan banyurep ini. Tapi hanya saya olesin. Habis itu saya bungkus plastik. Terus yang saya bungkus, yang saya kompres di atasnya ini. Nih, ini kapas ini saya bungkus di atasnya ini, yang di atasnya ya, bukan di yang testisnya, tapi yang atasnya, saraf atasnya. Itu. Terus yang di bawah ini juga dibungkus pakai plastik. Ini dibungkus pakai plastik, dioleskan, lalu dibungkus. Nah, ini tujuannya apa? Harapan saya dibungkus gini, satu, biar melunak. Itu yang pertama, biar melunak. Pakai ramuan banyurep ini dibungkus, nanti bisa pagi, misalnya sekarang ini jam 10, dibungkus sampai nanti jam 3 atau 1 sampai 2 jam sebelum mandi dibuka. Ya, paham ya? Terus yang kedua, malam mau tidur, ramuan banyurep diminum, taruh lidah, terus dibalurin kayak gini, seperti ini, dari kaki kanan kiri, perut, di testisnya, lalu dibungkus sampai pagi. Nah, manfaat dibungkus ini, satu, itu mengempeskan harapannya. Yang kedua, mengurangi rasa sakit di testisnya. Itu seperti itu harapannya, biar berkurang sakit sama mengempes. Nah, terus untuk jenis hernia varikokel atau pembengkakan testis ini nggak bisa langsung 1 atau 2 kali dioles, 1 atau 2 kali beli langsung sembuh ya, nggak bisa. Jadi kita harus nyadar juga, karena ini pembengkakan ya, kalau misalnya nanti 1 kali atau 2 kali beli atau 1-2 kali terapi kempes, ya itu udah jodoh kita, udah rezeki kita, itu di luar batas kemampuan. Tapi logikanya, kalau untuk pembengkakan pembuluh darah vena atau pembengkakan saraf testis ini butuh waktu. Mungkin bisa 3 bulan baru sembuh, mungkin 2 bulan baru sembuh. Semua tergantung aktivitas. Semakin berat aktivitas pasien, otomatis semakin lama sembuhnya ya. Terus nanti untuk senam nanti saya ajarkan untuk makan makanan yang harus
jaga atau dihindarin sementara ya. Satu, makan makanan yang berserat tinggi yang bikin BAB susah. Itu yang pertama. Yang kedua, makan makanan bergas tinggi yang berasam lambung tinggi, termasuk kecut, pedas, itu sembuhnya lama. Ya, itu. Terus sama aktivitas berat, angkat-angkat di atas 5 kilo, termasuk lari, loncat-loncat, itu hati-hati dulu. Oke ya. Oke, untuk sini nanti mohon dipraktekkan untuk cara terapinya di rumah karena ini sembuhnya lama. Mas, untuk senam hernia yang harus dilakukan di rumah itu bebas. Senam hernia itu tidak harus berapa kalinya, yang penting rutin, disiplin. Selain banyurip diminum, taruh balida, dibalur, harus disiplin senam. Senamnya ringan aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah bertele-tele ya. Senamnya cukup 2 gerakan, sama bangunnya nanti diatur. Satu, senamnya seperti ini, pantat naik ke atas mas, kaki tekuk, pantat naik ke atas. Oke, tahan, hitung 1 sampai 10 kali. Nah ini turun. Oke, ini bisa dilakukan setiap saat, misalnya habis sholat atau habis istirahat, kalau misalnya kerja. Lagi. Oke, turun. Nah ini bisa diulangi 3 kali. Ayo naik lagi, hitungan sampai 10 kali, misalnya diulangi 3 kali atau 3 repetisi, turun. Oke, hop, kakinya lurus. Terus untuk bangun tidur itu nggak bisa asal. Untuk orang yang kasus hernia ini bisa miring kanan dulu atau kiri dulu baru bangun, jadi nggak bisa langsung ya. Silahkan bangun miring dulu. Oke, seperti ini miring baru bangun. Oke ya, seperti itu cara untuk bangunnya orang hernia. Oke mas, ini untuk mau senam yang ke selanjutnya. Senam ini sebenarnya nggak tak bikin. Karena apa? Karena takutnya kalau orang lihat di video YouTube itu biasanya langsung mengikutin mas. Nah, tidak sesuai yang saya arahkan. Sebenarnya kalau langsung ngikutin apapun, langsung ngikutin di YouTube itu biasanya bisa cedera. Maka ini tak bikin dulu untuk senam hernia untuk di kakinya ini di bawah. Ini untuk senam hernia yang kategori hernia ringan ya. Pertama, gelengkan kepala dulu pak, kanan kiri. Nah, oke, seperti itu. Oke, bisa diputer, itu untuk mengurangi cedera. Ya, sebaliknya, nah ini bebas ya. Oke, terus atas bawah. Nah, oke. Kalau sekiranya udah cukup, baru diikutin senam selanjutnya. Nah, senamnya seperti ini. Seperti ini senamnya. Ini harus hati-hati, tidak bisa dilakukan semua orang atau semua usia. Makanya senam ini jarang saya tayangin di YouTube untuk kasus hernia. Ini semampunya senam kayak gini. Ini untuk kategori hernia yang ringan. Insya Allah nanti bisa sembuh. Tapi sebelum melakukan ini harus olahraga dulu, pemanasan dulu di lehernya. Oke, nggak usah lama-lama, semampunya mas. Turun pelan-pelan. Oke.